Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang walaupun dalam kesibukan waktu dan juga dengan berbagai aktiviti dan kegiatan khususnya di kalangan anak-anak remaja pada malam minggu, pada malam Ahad, ternyata dengan kita mampu dan dapat meluangkan waktu kita untuk kita berkumpul di Masjid Aceh Kampung Lama atau Kebun Lama. Kebun Lama Kampung Lama. Di antara daripada keadaan yang mengundang perhatian saya secara pribadi pada saat datang kemari, ini untuk kali yang ketiga sebagaimana tadi diinformasikan, kami semua yang di belakang dengan Radio Sub persis untuk menghalang, menutup ruang kepada kawan-kawan yang datang menyusul. Kami salat di depan pintu atau di pintu 2, agak sedikit rapat karena ruangan sudah habis. Tapi saya tenang Pak, ada sejumlah sekian daripada kita yang pada itu salatnya hanya setakat membawa sejadah kecil ya. La yusmin wa la yughni min ju'. Sejadah kecil yang tidak memadai untuk kita melaksanakan salat secara lengkap. Teringat dengan hadis yang diriwayatkan wajudat yang ardu masjidan wa tahura. Dan Allah jadikan permukaan bumi ini sebagai tempat untuk kita bersujud, suci dan bersih. Jadi kira-kira apa dibalik daripada hadis ini? Nabi kita bersabda seperti itu, Allah jadikan permukaan bumi ini suci dan bersih sebagai tempat untuk kita bersujud. Yang dimana saja dengan kita berada, dengan tidak membeza-bezakan antara tempat dengan tempat, antara lokasi dengan lokasi, antara daerah dengan daerah. Kalau waktu salat itu telah tiba, dengan kita diperintahkan untuk sujud. Dan juga pada masa yang sama di kawasan manapun, apakah dia office, apakah dia pasar, apakah dia mall, apakah tempat futsal, atau juga masjid, itu tahiran masjidan wa tahura, suci dan bersih. Berarti itu satu isyarat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku bersabda seperti itu, buminya patut untuk kita sujudi, tanahnya suci dan bersih, itu tidak hanya setakat bersih daripada kotoran, tidak hanya bersih daripada najis. Sebab najasa atau juga dengan kotoran yang menghalang kita untuk kita melaksanakan sholat, mungkin itu dengan najasa yang mengenai pakaian kita, anggota tubuh kita, juga tempat kita berbicara, tidak hanya setakat dengan najis yang menghalang kita daripada ibadah, tapi juga bersih daripada segala gangguan. Masjidan wa tahura, Nabi kita kata tahur, bersih, artinya daripada kuman, artinya bersih daripada penyakit, artinya bersih daripada virus, artinya bersih daripada gangguan, artinya bersih daripada segala problematika yang kalau pada itu dengan kita sujud di hadapan Allah Jalla Jalaluh, sujud kita pada Al-Maula Jalla Jalaluh itu tidak ada detik-detik saja, juga tidak ada detik-detik waktu yang paling dalam keadaan hina dina. Tidak ada saat waktu yang kita paling dalam keadaan hina dina daripada pada masa kita sujud dengan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Tak ada perintah semacam itu pada waktu kita rukuk. Tidak ada perintah seperti itu pada waktu kita berdiri.
Aku diperintahkan berdiri dengan 7 anggota, tak ada. Aku diperintahkan rukuk dengan 5 anggota, tak ada. Tapi ada pada masa sujud, seakan-akan dengan kita pasrah total, pasrah betul kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah, ini dengan kedua lututku. Tentu dengan kita ke sana kemari dengan kedua lutut kita. Ini dengan kedua telapak kakiku. Yang sebelum dengan kita mengenal peralatan transportasi yang membawa kita ke sana kemari, kita dibawa dengan kedua kaki kita masing-masing. Dengan kaki kita berjalan, dengan kaki kita melangkah, dengan kaki kita tegak, dengan kaki kita berdiri. Kedua belah kaki dengan kedua belah lutut, kedua belah tangan. Kebanyakan daripada aktiviti kita. Apakah kira-kira pada waktu kita bertani, apakah kira-kira itu dengan nelayannya, itu dengan penyawitnya, itu dengan penggetahnya. Aktiviti kegiatan kita sehari-hari itu boleh kita pastikan kita banyak menggunakan kedua belah tangan kita berbanding dengan anggota-anggota kita yang lain. Kedua belah tangan kita sujudkan pada waktu kita bersujud di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kepala kita tundukkan. Apa saja yang ada di kepala itulah dengan kedua mata, dengan kedua telinga, dengan mulutnya, dengan hidungnya, otak, akal pemikirannya sajidanlah. Yang jenius, pakar spesialis luar biasa, intelektual, keilmuannya luar biasa, kepahamannya luar biasa, kealimannya luar biasa, ketakwanya luar biasa pun juga sajidan dengan meletakkan simbol yang teristimewa daripada manusia itu di atas permukaan bumi atau juga di tempat sujud. Kalau seperti itu manusia di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, yang dengan kita tidak dibenarkan sujud kepada sesiapapun, sesiapa saja dia. Apakah kira-kira dia raja? Apakah kira-kira dia sultan? Apakah kira-kira dia malikil muluk, syahin, syah, hakim, hukam, raisur, ru'asa, wazirur, wuzara, atau dengan sebutan-sebutan seumpamanya. Tetap kita tidak dibenarkan sujud kepada makhluk. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin. Kalau aku dibenarkan sujud, lau kuntu amiran, kalau aku membenarkan atau memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, niscayalah akan aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Jadi keadaan yang paling tadallul, keadaan yang paling hina dina, keadaan yang paling rendah pada waktu kita bersujud di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ternyata dalam hadis tadi itu Nabi kita sertakan masjidan sebagai tempat sujud, sebagai masjid, wa tahura, dan juga tahur artinya bersih. Maknanya kalau pada waktu kamu sujud, kamu akan bersih daripada dosa, kamu akan bersih daripada penyakit, kamu akan bersih daripada kuman, kamu akan bersih daripada bakteria, kamu akan bersih daripada COVID-19. Sebab kau memang betul-betul berserah kepadaku. Yang teristimewa daripada ada pun juga sajidah, yang terbaik daripada kamu pun juga sajidah, yang tegak dengan kedua lututmu pun juga sajidah, yang jelas dengan pandangannya pun juga sajidah, yang jelas dengan pendengarannya pun juga sajidah. Dua, lubang hidung kalau pada saat tersekat, yang sehingga dengan kita tidak leluasa untuk menghirup udara, yang kalaulah dengan kita masih boleh bernapas dengan mulut, tidak seselesa kita bernapas dengan hidung. Ini kalau sampai terhalang udara masuk, oksigen masuk ke dalam tubuh kita, hanya dalam hitungan menit kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi karena itu kita tidak heran pada saat mendengar hadis diriwayatkan seafdal, sedekat-dekat kita dengan Allah Jalla Jalaluhu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tenang sejenak, kita pahami dengan bahasa isyarat, kita pahami dengan bahasa suluk, kita pahami dengan bahasa tasawuf. Sedekat-dekat kamu dengan Allah itu justru pada masa kita bersujud. Kita sujud, kita sudah tahu keadaan kita seperti apa pada waktu itu. Hina dina betul. Ini orang memang betul-betul pasrah, betul-betul menyerah, betul-betul mengharapkan, betul-betul meminta, betul-betul meratap.
keadaan. Kalau pada waktu kita meminta dalam keadaan berdiri, yang walaupun dengan kita menondolkan kepala kita, tetap tidak seperti pada waktu kita meminta dalam keadaan sujud. Kalau patuh dengan kita meminta dengan mengangguk-anggukkan kepala kita, raki'an, seperti pada waktu kita rukuk, munhaniyan ra'sa'u, dengan menundukkan kepalanya, tetap saja tidak seperti pada waktu kita sujud dengan 7 anggota. Maka pada waktu kita dalam keadaan hina dina, seketika itulah belayan kasih sayang Allah akan datang menyusul. Irfa' ra'saka washfa'tu syafa'. Kira-kira dengan cara seperti apa muslimin muslimat? Ada muslimat juga ya. Kalau tak kira tak ada muslimat sebab masjidnya kecil di sini. Masjidnya kecil, ya berarti tak ada muslimat, ada juga muslimat. Alhamdulillah khair. Masya Allah, tabarakallah. Setelah manusia dibangkit pada hari mahsyar nanti, manusia itu bukan cerita tentang orang lain, kita lah nanti. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang dengan keringat puluhnya sampai ke lutut, yang dengan keringat puluhnya sampai ke paha, ada sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke bahu, ada yang timbul tenggelam dengan pelut dan juga dengan keringatnya. Itu bergantung kepada amalannya masing-masing, bergantung dengan peluang waktu yang diberikan kepadanya. Apakah kira-kira peluang umur yang Allah berikan ternyata telah kita manfaatkan, kita peruntukkan untuk bekalan kita nanti, perjalanan yang punya hitungan waktu tidak dapat kita samakan dengan waktu kita di dunia. Basat nanti yang begitu panjang, kemudian pada waktu kita di asyar. Tengok hadis yang diriwayatkan, setelah manusia dibangkit pada hari kiamat nanti, huru-hara hari kiamat tidak dapat dikhayalkan, dahsyatnya hari kiamat tidak dapat kita bayangkan. Dalam suasana huru-hara seperti itu, ternyata manusia mengadakan perhimpunan, bukan perhimpunan agung, konferensi kelas akhirati. Semuanya terkumpul, semuanya terhimpun di padang mahsyar. Awwalu may yanshaqqu 'alaihil ardu. Orang yang pertama, insan yang pertama yang akan keluar daripada perut bumi, insan yang pertama yang dibagi oleh Allah Jalla Jalaluh, itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW, yang baru saja tadi selepas maghrib kita sanjung, kita puji, dan juga dengan kita ingin agar bagaimana dengan kita kalau dengan di dunia ternyata kita tidak diberikan peluang untuk kita berkumpul. Kalau pada waktu di dunia dengan kita tidak sempat, tidak dapat untuk menatap siapalah kita kalau kita nak dibandingkan dengan para sahabat, siapalah kita kalau kita nak dibandingkan dengan salafun saleh, siapalah kita kalau kita nak dibandingkan dengan al-arifin al-kumal, atau juga dengan para kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh yang Allah anugerahkan kepada mereka ru'yah nadarah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dengan sebagian daripada mereka Allah karuniakan untuk berjumpa baginda Nabi pada tiap lahadhat, detik-detik waktu yang mereka inginkan. Bila nak berjumpa, mereka boleh bertemu. Bila mereka nak melihat, mereka akan terkumpul dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Maka kita yang kerdil ini, kita yang kita mengenal diri pribadi kita masing-masing, kita yang jauh daripada Allah, kita yang jauh daripada kebaikan, banyak silapnya, banyak ghaflahnya, banyak lengahnya, banyak lalainya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita tidak mau yang walaupun kami tahu tentang betapa kerdil dan juga betapa jauhnya kami daripada Allah, tapi tetap kami juga mengharapkan apa yang telah dimohon, apa yang telah diminta oleh salafun saleh, oleh para kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh. Tetap juga dengan kami mengharap, ya Allah ya Arhamar Rahimin, tergolong dalam kumpulan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhira, wujuhun, muka-muka pada saat ketika itu dalam keadaan ceria, karena dengan muka tersebut diperkenankan untuk memandang zat Allah Jalla Jalaluh. Dalam huru-hara seperti itu, dahsyatnya tidak dapat kita bayangkan, kita khayalkan. Manusia berkumpul harus ada solusi, kita kena dapatkan makhraj, harus ada jalan keluarnya. Takkan dengan kita begini menjerit dalam kesakitan, menjerit dengan azab dan siksaan. Dikatakan ukuran jarak matahari tidak lebih daripada dalam sejengkal saja.
Tak payahlah cerita tentang matahari. Cukup kita dengan panas yang dengan ukurannya dalam berapa juta mil daripada kepala kita. Kepanasan. Lama mana kita boleh bertahan di bawah terik matahari? Mesti ya ima dengan kita guna payung, ima dengan kita guna sejadah, ima dengan kita guna kain, ima dengan kita guna daun. Apa sih yang boleh kita gunakan untuk menghalang kita daripada terik matahari yang panas? Bagaimana kira kalau dekatnya seperti itu? Kalau nak mencoba supaya dengan kita dapat membayangkan mencoba panasnya, masuklah ke sebuah dapur gas atau juga dengan dapur atau dengan api, itu dengan matbah yang ada di dalam tanah. Coba kita masukkan kepala kita ke situ. Jangan roti yang dimasukkan. Pada waktu kita buat roti Afghanistan yang tampal ke tanah tuh, tuh kita tampalkan kepala kita. Gimana kira-kira? Tapi ya cobalah. Pasti dan pasti jawabannya hangus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mereka berhimpun, mari dengan kita berjumpa Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah berjumpa, innaka awwalu khalqillah, insan yang pertama, makhluk yang Allah sujudkan para malaikat kepada beliau. Sujud para malaikat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Nafakhallahu min rohi. 1001 kemuliaan yang disebut. Nabiullah Adam dengan jawabannya nafsi, nafsi. Innallaha qad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'da. Masing-masing selamatkan diri pribadinya. Sesungguhnya Allah murka, tidak pernah murka sebelum dan setelahnya. Satu persatu kita nikah saja. Kita percepat saja satu persatu daripada nabi kepada nabi, daripada nabi kepada rasul, kepada rasul kepada rasul, sampai kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah nabi kita berdoa? Apakah nabi kita bermunajat? Apakah nabi kita tegak berdiri? Qala, maka secara seketika nabi kita berjumpa dengan umat, nabi kita tersungkur sujud. Bukan tegak berdiri, tersungkur sujud. Ini isyarat dalam huru hara, bukan pandemi COVID-19. Kalau kamu tidak mau sujud, masalah Anda tidak akan teratasi. Kalau Anda tidak bersujud dengan 7 anggota, itu adalah tadallul, itu adalah inkisar, itu adalah khudu, itu adalah khasya, itulah ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka Nabi kita sujud di bawah kaki aras dengan sanjungan dan pujian yang tidak pernah disanjung dan tidak pernah Allah disanjung, dengan sanjungan dan pujian yang Nabi kita sanjung, yang Nabi kita perkatakan pada seketika itu hanya dalam hitungan detik ataupun juga menit. Ternyata kedengaran seruan daripada Allah, ya Muhammad, irfa ra'sak washfa'tu sapa. Hai Muhammad, bangkitlah, angkatlah kepalamu, mohonlah syafaat. Syafaatmu akan diterima. Sayyidul awwalin wal akhirin, yang mendapatkan anugerah daripada Allah Jalla Jalaluhu dengan asyafaatul utma, sahibu al-liwa'il ma'qud wal haudil maurud, yang dengan kita berharap agar kita juga mendapatkan seteguk minuman daripada telaga Kautsar, syafaat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidak banyakkan salawat kepada baginda. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana astuqlalik wal haradana wal awanadana ya imam ar-rusli ya sanadi anta ba'dallahi mutanadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah ikhud biyadi fa bidunya ya wa akhirati. Tidak hanya setakat di dunianya saja, pada dunianya aku dan juga akhiratku nanti. Fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah ikhud biyadi ya Allah.
ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, wahai baginda Rasul, khudh biyadi, tarik selamatkanlah aku, tariklah tanganku dan selamatkanlah aku. Ini pada peristiwa pada saat dengan kita berkumpul di alam mahsyar, pada waktu Nabi kita memberikan asy-syafa'atul uzma kepada umat secara umum, tidak ada pengecualian yang terkecuali, baik itu di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan orang-orang yang kafir, salihahum, talihahum, tidak ada yang terkecuali, masing-masing mendapatkan syafaat daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Sementara syafaat khusus daripada baginda, syafaat khas daripada beliau, yang dengan syafaat baginda ada kumpulan masuk surga bighairi hisab, yang dengan syafaat baginda ada kumpulan menyeberang siratal mustaqim secepat kilat, yang dengan syafaat daripada baginda kumpulan itu terselamat sampai menyeberang dan juga sampai ditempatkan di dalam surga surganya Allah Jalla Jalaluh. Itu kepada al-ummah al-Muhammadiyah, yang walaupun kita pada penghujung umat, yang walaupun dengan kita merupakan umat yang terakhir, tapi ternyata dari sudut bi'sah kebangkitan, Nabi kita bersabda, kuntu nabiyan wa adamu menjadilun fi tinatihi. Aku dah menjadi nabi dan rasul, sedangkan Nabiullah Adam masih teradun dalam tanah liat beliau. Terakhir kita daripada sudut kehadiran, tapi ternyata kitalah yang layak untuk mendapatkan kemuliaan yang difirmankan Allah di dalam ayat yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum kepada yang di kampung yang sedang berada di kebun Aceh, kuntum yang berada di Pulau Pinang, kuntum yang berada di tanah suci Mekah, sebagaimana khitab itu kepada penduduk Mekah dan Madinah, kepada penduduk Baitul Maqdis, kepada para aulia, kepada para salihin, para an-nujaba, al-autab, al-aqdab, al-aqtab, al-aqtab, al-autad atau al-aghyar, sebagaimana khitab itu ditujukan kepada para sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga daripada Allah Jalla Jalaluh. Kita yang di sini pun juga tidak terkecuali. Jangan sampai dengan kita tidak cinta kepada baginda. Jangan sampai dengan kita tidak melantunkan salawat kepada baginda. Sebenarnya bukan Nabi kita perlukan santunan salawat daripada kita. Kamu salawat tidak salawat, kamu menyanjung tidak menyanjung, kamu hormat ataupun juga tidak, kau sebut aku Muhammad sesuka awak, atau kau sebut aku dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap aku penghulu manusia di sisi Allah Jalla Jalaluh. Ana sayyidu waladi Adam. Nabi kita bersabda, akulah penghulu anak Adam. Biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Di tanganku bendera sanjungan dan pujian yang disanjung dan yang dipuji oleh segenap makhluk. Adam pamandunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabiullah Adam dan juga dengan nabi-nabi yang berikutnya berada di bawah benderaku pada hari kiamat. Jangan lupa pernyataan daripada baginda Nabi kita sendiri kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ma adwa'aka wajhaka ya Rasulullah. Alangkah cemerlangnya, alangkah bercahayanya, alangkah bersinarnya wajah baginda ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah. Jadi Nabi kita bersabda, wailun, celaka, betul, man lam yarani yaumal qiyamah, orang yang tak dapat menatap wajahku nanti pada hari kiamat. Jadi kita yang jauh sini, kampung Aceh ini jauh, dari keberlapan suasana jembatan, apartemen, hotel, mal-mal terus masuk, jalannya semakin mengecil sampai ke kampung Aceh, kebun lama. Kebunnya lama lagi, bagilah kebun baru sikit, ya Allah Arhamar Rahimin. Nah, jadi kita tak mau ketinggalan. Sebab kenapa? Sebab tidak ada jarak, sebab tidak ada ukuran. Kita di ujung dunia, walaupun adanya di ujung dunia, tetap saja kalau pada waktu kita bersalawat, secepat kilat,
salat kita akan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ada kumpulan daripada Kampung Aceh, ada kumpulan daripada Senawang Seremban sesat ke sini, ada kumpulan daripada Perlis, ada kumpulan daripada Zubang, ada kumpulan daripada asal Bugis, ada kumpulan daripada sebut bre susah sebut. Ada kampung di Kemaman, kampung di Pahangan, nih abang daripada Perlis, daripada Kulang Terkompoh, jauh. Detik-detik kita sama-sama bersalawat, itu akan langsung nama kita disebut satu persatu, dan juga dengan salam kita disahut secara seketika. Seronota kalau pada waktu dengan kita mendapatkan santunan dan juga dengan sambutan seperti itu, bukan dijawab oleh seorang bapak presiden, bukan dijawab oleh seorang sultan, bukan dijawab oleh seorang raja. Justru yang menjawab salam dan salawat daripada kita adalah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya ibadah yang kita targetkan itu adalah kesehatan, kita akan mendapatkannya. Satu-satunya ibadah kalau yang kita targetkan itu adalah keafiatan, ketenangan, ketentraman, rezeki, pelindungan, penjagaan. Jawabannya assalatu wassalamu ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga mengundang pertanyaan kembali. Tadi dengan kita kenapa dengan sujud sudah terjawab, sudah kita hubung kaitkan antara dunia dengan akhirat. Kebahagiaan di dunia dengan sujud, kebahagiaan di akhirat pun juga baginda dengan sujud. Sehingga dengan sujud baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita mendapatkan anugerah al-maqam al-mahmud, asy-syafa'atul uzma, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Nabi kita bersabda, syafaatku kepada orang-orang yang terbabit melakukan dosa-dosa besar di kalangan umatku. Sampai ke tahap itu tuh kalau orang tuh udah degil dengan kita, bang, udahnya masuk opis lambat, tidak ikut isopi pula. Mas mana basolah tangan tuh dulu, buatlah jarak 1,5 meter supaya setan jadi makan seperti gajah. Ya Allah, di sini setannya kecil-kecil. Kenapa? Hanya setakat macam seperti anak ayam ya, atau seperti ayam ya. Kenapa? Sebenarnya sudah rapat. Jadi kalau nak bagi kecil, jangan sampai ada leluasa setan untuk mencela-celai saat kita. Rapatkan lagi. Kalau rapat, setan akan lari. Siapa yang bercakap macam itu? Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita bagi peluang. Naudzubillah, hubung kait. Jangan sampai pada waktu seseorang bagi peluang kepada setan untuk mencela-celai saf-saf ibadah kita pada waktu kita bersalat. Kita khawatir kalau dengan peluang yang kita berikan, dia akan dapat peluang untuk mengganggu seseorang pada detik-detik terakhirnya sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Naudzubillah, naudzubillah, betul. Makanya Nabi kita paling inti dengan yang namanya setan. Jangan makan minum dengan tangan kiri. Jangan memberi dan menerima dengan tangan kiri. Jangan sampai gunakan yang kiri untuk yang mulia, gunakan yang kanan untuk yang sebaliknya. Kanan dengan memberinya, kanan dengan menerimanya, kanan di waktu minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Kanan, 2 waktu makan dan minum. Tangan kanan, 2 waktu kita memberi dan menerima. Nabi kita kata, alladzi yakulu wa yashrabu wa yakhudhu wa yuti bi shimalihi. Yang memberi dan menerima dengan tangan kirinya, yang makan dengan tangan kirinya, yang minum dengan tangan kirinya, innama huwa syaitan. Jangan bagi peluang kepada syaitan pada waktu kita makan dan minum. Perasaan, nih tasbih kanan nih, mikrofon kiri. Kecuali kalau tak ada tasbih, baru saya pegang mikrofon dengan tangan kanan. Kadang-kadang saya pegang dengan 2 belah tangan. Jangan kitab dipempet tangan kiri. Merokok tangan kanan, baca doa lagi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa yang taqabbalallah? Lepas merokok taqabbalallah, lepas berdoa lah. Astagfirullahaladzim. Nabi kita bersabda,
yang makan minum dengan tangan kirinya, yang memberi dan menerima dengan tangan kirinya, innama huwa syaitan. Yang Nabi kita tak suka, letakkan kesukaan kita kepada yang Nabi kita suka. Letakkan kebencian kita kepada benda-benda yang Nabi kita benci dan juga Nabi kita tidak suka. Sebab kita ingin bersama baginda nanti pada hari pembalasannya. Masuk rumah, kaki kanan, baca doa. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Kursi ini kup. Kup. Dikira saya sakit belakang. Wih, tuh tulang belakang tuan Sen. Ini mana paham dia. Dia cuma dengar bunyi kup. Ih, mananya tuan Sen itu dah lapuk tuh ada. Hah, tak apalah nak bunyi nak dengarkan saja. Khair, tak ada masalah. Yang penting jangan tulangnya yang gergek seperti itu. Kursi tak ada masalah. Ada seseorang terjatuh bunyi kuat, bang, jatuh. Orang pun tertanya-tanya. Ingat tadi singgah di poin mana? Nanti takut kalau terlupa pula sambungannya. Ada apa tuh? Setakat jubah aja terjatuh. Setakat jubah terjatuh. Jadi temannya ada apaan? Jubah lah. Tuh baju kamis terjatuh. Tapi takkan kuat macam tuh. Ya kena aku ada di dalam jubah sekali. Nak ngaku aku terjatuh malu. Jadi katakan jubah terjatuh. Tapi kenapa bunyi kuat? Karena aku ada di dalam jubah yang terjatuh tuh. Oke, bagus. Tangan kiri untuk urusan hengos. Tangan kiri kalau sampai kita kena juga harus memukul atau juga membersihkan kotoran-kotoran yang kotor. Dengan kaki kanan pada waktu kita masuk masjid. Kaki kanan pada waktu kita masuk ke majlis zikir. Kaki kanan pada waktu kita keluar daripada tandas. Kiri masuk tandas, kanan pada waktu kita keluar. Kecil ikut pandangan kita, pandangan duniawi, tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada waktu kita masuk rumah dengan kaki kanan, dengan bacaan yang dibaca, tahap susah bacanya, baru kali pertama dengar doa bacaan masuk seperti itu. Betul kan macam tu bacaannya? Betul lah. Tapi kenapa pelik? Karena memang tak pernah dengar. Jadi pelik lah. Pelik sungguh bacaan. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillahi kharajna, bismillahi walajna. Tuh bacaan pada waktu kita masuk. Syaitan, coba syaitan lagi hubungannya nih. Syaitan berkata, pada waktu kita masuk ke rumah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, paling tidak la mabita lakum. Hei anak buahku, staf-stafku, tak ada tempat mabit kita, tak dapat tempat tidur. Bukan tidur. Tak dapat tempat tidur pada malam hari ini. Tidur. Tak tahu macam mana bunyinya. Apakah sudah betul kalkalanya atau salah? Tak salah. La mabit. Kalau pada waktu kita makan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan berkata kepada anak buahnya, kepada al-abalir, la mabita lakum wala asya. Kalian tidak dapat tempat tidur dan juga tidak dapat makan. Itu membuktikan setan akan sekali tidur dengan kita. Setan akan sekali makan dengan kita. Waliyadzubillah. Jangan bagi peluang kepada setan. Baik untuk mengganggu kita pada waktu kita makan. Kacau kita pada waktu kita tidur. Tidur dalam keadaan suci dan bersih. Amalannya kita amalkan, bacaannya Nabi kita ajarkan, zikir waktu pagi dan petang, semuanya untuk memperisai, untuk membackup diri ada daripada segala problematika, daripada segala gangguan, secara khusus dengan gangguan yang paling dahsyat. Memang yang namanya Dajjal itu dahsyat, tapi belum tentu kita yang hadir akan terjumpa dengan Dajjal. Tapi kalau dengan setan, sejak pada hari kita dilahirkan, dia tusuk perut kita sampai kita punya dalam perut tak macam tu. Tapi pada masa lahir, pada masa keluar Nabi kita kata itu adalah tusukan. Dia tusuk cucu sama je.
Ustaz nih sama aja. Nah, dia cucuk menangis kita pada saat ketika itu. Tuh yang pertama, dia boleh kacau kita pada waktu kita sama dengan istri. Ya Allah, hang tak ada bini ka? Ikalah dengan laki hang. Awak tak punya istri ka? Kenapa kacau istri ai? Kacau tuh setan. Jadi jangan sampai bagi leluasa kepada setan. Habis seronok, saya seronok yang walaupun jadi kecil. Tapi tengok sap rapat tadi tuh. Nanti besok dirapatkan lagi. Orang KK insya Allah ngerti. Polis juga paham. SB juga insya Allah akan bertoleran. Kenapa? Sebab kita di rumah Allah. Tempat yang paling aman. Makanya tadi pagi kita cadangkan. Kalau nak 2 dos ketat harus 3. Kalau tambah lagi sampai 4 tuh kepada orang yang pergi ke kelab malam. Udah 2 dos belum? Belum. Tak boleh masuk. Udah 3. Tambah 1 lagi. Nanti minggu depan baru boleh masuk. Tapi kalau untuk masuk ke masjid bagi longgar, bagi mudah. Kenapa? Sebab orang itu nakkan Allah. Kita disuruh untuk menjadi hamba dan khadam kepada orang yang menuju Allah. Apabila kau terjumpa dengan seseorang yang nakkan aku, pakonlah khadima. Hendaklah kau menjadi pelayannya. Ini orang pergi ke masjid untuk apaan? Diskuan kah? Dangdutan kah? Karaokean kah? Joget kah? Tak ada. Siapa yang joget? Kalau ada pun balik kasidahan. Kasidah bukan benda yang tidak boleh. Jadi kalau pada itu ada orang yang datang menuju Allah, kita nak jadi pelayan. Jadi sudah 2 dos belum? Belum. Sama sekali belum lagi. Masuk je. Jadi kata setan, itu belum 2 dos lagi tuh. Gimana boleh masuk? Tak kata aku nak bagi mudah sebab aku juga nak dapatkan kemudahan nanti daripada Allah untuk masuk surga. Weh kamu, tidak ada bahasa kamu. Orang yang taisir akan mendapatkan taisir. Yang mempermudah akan diberikan kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Tidaklah sampai ke tahap yang kita perumpamakan tadi itu. Tapi bertoleransilah kita dengan keadaan. Tengok teman kita imannya kuat, yakinnya lagi naik. Sehingga dengan dia tidak pakai mask pada waktu sholat, kita sanjung alhamdulillah. Dia sudah sampai pada peringkat itu. Kalau dengan aku masih 4 lapis lagi, itu pun aku masih ketakutan. Terjumpa pula dengan teman kita bergandingan bau dalam saf di masjid. Oh, tidak ikut SOP Rabbani. Enggak, itu ber-SOP Rabbani. Tidak takut ke dengan jangkitan SOP, tak SOP, yang SOP mati, yang tidak SOP pun juga mati. Sama-sama mampus sebenarnya. Kenapa? Dengan kita terlampau melutut ketakutan. Tapi yang secara pasti itu bahasa mencarut atau bahasa merapu. Bahasa yang sebenarnya kita tak nak bagi peluang kepada syaitan dalam kehidupan kita. Tak nak bagi dia makan, tak nak bagi dia minum. Oke, kalau macam tu kita buat dia mampus. Buat dia mampus. Maka jangan baca basmalah muslimat, jangan baca basmalah. Kata juga kita hari ini, kita bagi mampus setan-setan kita. Mari kita makan bersama. Jangan ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Biar setan bagi makan sekali dengan kita. Bang Zopon, Bang Haji Abu, nanti kita makan apa? Nasi biryani, kambing. Kambing lagi. Ada rusak. Sama aja kambing dengan rusak sama aja. Kalau dapat kambing, anggaplah itu rusak. Kalau dapat rusak, anggaplah itu lembu. Orang yang pantang makan daging kambing, niatkan itu adalah rusak. Tak jadi. Tetap saja dia tidak akan berubah. Bukan itu. Masya Allah, tabarakallah. Makan. Sebentar lagi nanti dengan kita akan makan. Jangan sampai dengan kita bagi peluang kepadanya untuk dia makan sekali dengan kita. Oke, assalamualaikum jamaah semuanya. Jangan ada yang baca basmalah pada waktu makan nanti. Mari kita makan bersama. Semuanya makan. Selepas kenyang semuanya. Oke. Dah kenyang. Tambah sudah. Cukup madai. Nggih semuanya. Naam. Bahasa Aceh iya itu apa? Iya. Nggih. Iya. Aceh benaran. Asal bahasa Aceh. Kalau Banjar nggih. Nanti tolong jangan tidak datang ya. Nggih. Artinya na'am. Macam tu. Besok. Nggih. Nggih. Oke.
lepas semuanya udah pakat nak minum, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira setan sebodoh itu kah? Jadi pada waktu makan jangan baca basmalah supaya setan makan sekali dengan kita. Kalau pada waktu minum kita baca basmalah supaya setan mati kecekik. Kita dapat minum, dia tak boleh minum. Akhirnya karena dia makan sekali banyak, itu ikut logik. Astagfirullahaladzim. Oke, ada beberapa. Nabi kita bersabda, kalau pada waktu kamu takbir, ja'a syaitanu yaqulu lak uzkur kata malam yazkurhu. Pada masa kita sholat, tadi kita ukinya, tak ada sebarang gangguan yang mengganggu. Santai, tundukkan pandanganmu. Waktu tunduk dia, ada enggak? Dan tengok. Allahu Akbar. Baru saja takbir, setan datang. Kata setan, uskur kaza. Ingat bini. Tadi tak ingat bini pun. Ingat bini pada waktu sholat. Ingat bisnis. Tadi tidak ingat bisnis pun. Ingat pada waktu sholat. Kata setan, ingat PKP. 2 dos. Tadi tak ingat pun. Ingat pada waktu sholat. Kata setan, udah 2 dos belum? Itu Sinovac kena tambah 1 dos lagi. Ingat pada waktu salat. Uskur kata Nabi kita bersabda, malam yakun yazkurhu, yang dengan dia tidak ingat langsung. Makanya satu-satunya cara yang paling mudah untuk melihat di mana kita letak dompet. Di mana kita letak duit. Kadang-kadang kita terlupa, kunci mana? Kunci papa mana? Hamad, kunci mana? Tak tahu, papa letak ke mana? Kunci putuskan. Tengok. Tak apalah. Dia tak nak dengar bunyi setan. Abi banyak sebut setan, dia nak menjauh daripada setan. Muhammad, ya be, kunci. Kenapa tak ada? Kenapa ada dompet Abi mana? Tak tahu Abi letak ke mana? Cara yang paling mudah, ambil wudhu, bawa sembahyang 2 rakaat. Setan akan bagi tahu. Baru rakaat pertama kata setan, tak tahu dompet di mana? Nak tahu dompet ke mana? Ada di bawah ngaji. Allahu Akbar. Kalau bukan karena sudah niat 2 rakaat, kita akan langsung lari, tarik laci meja, betulkah ada dompet kita di situ atau tidak ada. Jadi memang cerita ini memang agak pelik. Tuan Guru, ya. Saya semalam tuh kehilangan duit atau kehilangan dompet. Tak saya letakkan di mana? Kira-kira Tuan Guru boleh bantu saya tak? Bantu macam mana? Kita letak di rumah kita, macam mana kita minta bantuan dengan Tuan Guru yang di luar? Anda boleh Tuan Guru itu tahu di mana kita letak dompet? Kata Tuan Guru macam ini saja. Tuan Guru itu Imam Abu Hanifah Nu'man. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu nak tahu, kalau letak dompetmu, duitmu itu ke mana? Kamu bawa salat tahajud. Bawa salat 2 rakaat, baru takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang kejadian kemarin itu terpapat dalam ingatan. Terulang balik filmnya ada kemarin itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Subuh aku bangun, lepas itu aku berjumpa Tan Sri di pejabat. Lepas pejabat aku kena marah sama Tan Sri kena aku tak SOP pada saat ketika itu. Kemudian lepas itu kau makan dengan kawan-kawan di restoran. Kami berborak-borak, tak ada jaga jarak pun kami pada saat ketika itu. Pada waktu kami di visit kami sampai kena marah. Itu paparan siang hari kemarin tuh. Lengkap, komplit, kena marah. Kenapa? Karena tidak ber-SOP. Tapi pada waktu makan, SOP-nya boleh dikatakan hampir tidak ada. Rapat-rapat, dekat-dekat, tak ada satupun yang pakai mask pada saat ketika itu. Ingat semuanya sampai kepada yang terakhir. Oh iya, pada masa jam kemarin itu kita letakkan dompet kita dalam laci kereta. Nak batal? Masih ada 1 rakaat lagi. Jadi pada waktu itu cerita kepada Imam Abu Hanifah Nu'man yang kata si laki-laki tadi itu, aku batalkan salatku. Kata beliau, sayangnya
Tak malukah kamu kepada Allah saat ketika kamu membatalkan salatmu, pada saat ketika mengingat di mana dompet dia letakkan. Itu cerita setan pada waktu kita salat, setan pada waktu kita tidur, setan pada waktu kita makan, setan pada waktu kita minum, setan pada waktu kita berpakaian, setan pada waktu kita jima. Ada dalam bahasa hadis, buka kitab azkar. Kalau lupa baca doa, ada riwayat mengatakan setan akan belilit-lilit di kemaluan kita. Dia boleh merubah bentuk, cuman dia boleh lilit di situ sehingga dia ikut jima sekali dengan kita. Makanya vaksinisasi syariati yang KKM belum tahu, sebab itu sebelum kita dilahirkan adalah vaksin yang pertama, dos yang pertama yang kita dapatkan pada waktu mak dan ayah akan bersama pada malam yang pertama. Hati-hati, malam pertama jangan sampai lupa baca doa tuh. Kalau tak apa tulis, misalnya macam ditulis besar-besar Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan bima razaqtana. Supaya ingat dengan bacaan tudus yang pertama untuk menangkal leluasa syaitan kepada bayi atau kepada calon anak yang akan lahir. Jadi kalau begitu Bapak Nabilah, kita usahakan, kita upayakan untuk agar bagaimana hidup kita tidak diganggu, khususnya pada detik-detik terakhir. Kalau kita kalah dengan setan pada saat mata kita masih jelek melihat, telinga kita jelas dengan pendengarannya, mulut kita jelas dengan ucapannya, dan juga dengan kedua belah tangan leluasa kita gerakan, denyutan jantung kita secara normal, dan juga dengan jantung yang mempan darah kita pada seluruh anggota pun juga baik. Tidak ada sebarang gangguan saja kita boleh diganggu, dan juga dengan kita boleh kalah. Kalau pada masa kita sehat apiar saja nih masih boleh tombol tangan kita gerakan, saya tombol, saya tombol kamu, saya sepak kamu, saya tendang, saya terjang Anda. Itu pada waktu kita sehat apiar. Ternyata kita masih tetap dikalahkannya. Bagaimana kalau pada waktu kita sudah dalam keadaan lemah, mata samar-samar, remang-remang dengan penglihatannya, telinga juga remang-remang dengan pendengarannya, anggota tubuh tidak dapat digerakkan, kaki tidak dapat dilangkahkan, tangan pun juga susah untuk gerakan. Bantuan pernapasan yang pertama itu dengan pipe yang masuk ke dalam lubang hidung, dan juga dengan air yang masuk ke dalam tubuhnya. Terus setan dengan leluasanya bukan satu, jamaah majmu'ah, kumpulan himpunan yang tidak terhitung banyaknya, ramainya daripada setan. Tujuan mereka tidak lebih daripada agar bagaimana makhluk ini kembali ke pangkuan Allah, tapi dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Maka itulah mungkin oleh yang terbaik untuk malam hari ini, agar jangan sampai kita memberikan peluang kepada setan dalam kehidupan kita. Apa saja, mungkin itu dengan minumannya, mungkin dengan perempuannya, mungkin dengan perjudiannya, mungkin dengan perkara-perkara yang terlarang. Insya Allah kalau pada saat dengan kita senantiasa sajidan lillahi jalla jalaluh, sujud manfaatnya pada waktu kita di dunia, sujud manfaatnya pada hari akhirat nanti dengan baginda. Kalau seperti itu, apa yang Nabi kita laksanakan dan apa yang Nabi kita sampaikan, apa yang diwahyukan Allah kepada kita sebagai khaira ummatin, sebagai semulia-mulia umat yang diutus oleh Allah jalla jalaluh, jangan sampai kita melupakan detik-detik tadallul. Cara yang paling ideal, kumpul kita di stadium, cari dataran bebas yang di situ hanya orang-orang Melayu saja yang berkumpul, bermunajat, melutut, menangis, memohon, meminta istighfar sampai terbit matahari, sampai naik matahari dengan terik yang panas. Tetap juga kita meminta, memohon, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Hanan, ya Manan, ya Badi'as samawati wal ardi, ya Dzal jalali wal ikram. Tasbih, takbir, takbir, zikir, salawat. Allah akan mengesihani kita dalam keadaan seperti itu. Ada dengan sebagian berpesan kepada mak kandungnya seperti ini. Ini kejadian di zaman sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih daripada pukul 10, pesan kepada mak, kalau pada waktu saya mati nanti,
Jangan sampai mak ceritakan tentang kematianku kepada sesiapapun. Anak itu memang terlampau degil, manusia yang paling super luar biasa dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, kaki maksiat, kaki haram, kaki mungkarat, durhaka pula kepada mak dan ayah. Jadi pada detik-detik terakhirnya dia berpesan, mak, kalau nanti saya meninggal dunia, mak jangan sampai bagitaukan tentang kematianku kepada sesiapapun. Kemudian yang kedua, mak, pada saat aku dalam keadaan nazak, jauhkan bantal daripada kepalaku, tarik alas daripada pipiku, mak pijakkan kaki mak ke atas pipiku dan katakan pada seketika itu, inilah balasan manusia yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada mak dan orang tuanya, kepada mak dan ayahnya. Ini adalah balasan orang yang durhaka kepada Allah, kepada agama, dan juga kepada mak dan ayahnya. Mak pijakkan kaki mak ke pipiku yang sudah tidak ada bantal, tidak ada alas di bawahnya. Mak pun patuh, tapi mak mohonkan keampunan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah, dalam keadaan hina dina, keadaan anakku pada saat nazak dan juga dengan detik-detik terakhirnya, rahmatilah dia, ampunkanlah dia, terimalah kebaikan-kebaikan yang kalau ada daripadanya meninggal dunia. Jadi sahabat Nabi kita sampai pelik, bagaimana masyarakat pada waktu ada orang meninggal hanya setakat 4 orang saja yang mengantarkan jenazah tadi itu ke liang kubur. Kalau zaman kita oke, zaman COVID-19 3 orang saja itu wajar. Beberapa orang pada ketakutan. Sebenarnya mati, coronanya pun juga mati. Kenapa kita takut? Tapi karena orang ramai takut, kita akhirnya juga terbawa-bawa jadi takut. Yang berani pun takut. Bagaimana kalau dengan pengecut? Kalau dengan yang pengecut, itu takut gila namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan hanya sekat 4 orang saja. Begitu dikejar yang 4 orang tadi itu, kata mereka yang berempat, kami pun setakat upahan saja untuk mengantarkannya ke kubur. Upahan, bukan masyarakat, bukan warga masyarakat, bukan warga kampung. Habis, mak itu siapa? Itu mak kandungnya. Akhirnya sahabat Nabi kita tadi itu, lupa saya nama sahabat berkenaan, pun balik. 2 atau 3 hari kemudian, terus beliau datang ke rumah makci tadi itu. Makci, apa sih cerita yang sebenarnya? Apa cerita yang sebenarnya? A'zamallahu ajraki wa ahsana azaki wa ghafarallahu limayitik. Moga Allah lipat gandakan balasanmu, Allah ampunkan yang meninggal dunia daripada keluargamu, wa ahsana azaki wa ghafarallahu limayitik. Allah berikan ketabahan dan kesabaran kepadamu. Jadi makci itu mencerita, mati cerita itu anak memang durhaka. Anak luar biasa, super samsing, zalim dan diktator dan memang durhaka betul dengan agama dan juga dengan keluarga. Terus dia berpesan, pesan yang tadi itu. Jadi makci buat, iya saya buat, saya pijak pipinya, saya tarik bantal dan lapisan atau alas daripada mukanya. Makci buat, iya saya buat, saya pijak. Terus saya memohon doa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi malam kemarin aku bermimpi berjumpa dengan anakku tadi itu. Dia dalam keadaan baik, dalam keadaan rahmat, maghfirah, keampunan. Dia berkata kepadaku, Bu, ternyata saya jumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ternyata ketemu Allah Jalla wa'ala lebih kasih penyayang kepada hamba-hambanya daripada mak dan ayah. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Sebab karena kita sejak daripada abadi, sejak daripada azali, kita diperkenalkan dengan Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih dan juga yang maha penyayang. Jangan sampai kita pertarungkan kasih sayang Allah dengan kasih sayang sesiapapun. Jangan sampai kita pertarungkan ridhonya Allah dengan ridhonya sesiapapun. Jangan sampai kita pertarungkan anugerahnya Allah, arahannya Allah, perintahnya Allah dengan perintah dan arahan sesiapapun. Sebab yang bagaimanapun kita di dunia hanya untuk sementara waktu. Kalau kau jadi pengampu super luar biasa hebat kelas dunia sekalipun, tetap saja orang-orang yang kau
mampu kepada mereka, tidak akan mampu untuk memberikan pelindungan dan pertolongan kepada kita. Waliyadzubillah. Hanya Allah yang akan menolong, hanya Allah yang akan menyelamatkan, hanya Allah yang maha memberi, hanya Allah yang maha pengasih, hanya Allah yang maha penyayang, hanya Allah yang maha mengatur. Dunia dengan segala kemewahannya itu adalah mamlukun lahu, miliknya Allah Jalla wa'ala. Terakhir, dan juga jangan lupa banyak bersalawat kepada baginda. 5 menit terakhir, salawat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama sekali dengan baginda tidak mengharapkan salawat daripada kita. Salawat itu akan kembali kepada kita. Man shalla alaiya marratan sallallahu alaihi, kepada kita. Barang siapa bersalawat kepadaku, Allah akan bersalawat ke atasnya. Kita bukannya Nabi 10 kali. Kita yang lebih beruntung. Kenapa? Dengan salat dan salam digunakan oleh orang ramai untuk mencapai satu target, untuk agar kita mudah bertemu dengan baginda di dalam mimpi, agar kita murah rezeki, agar kita panjang umur, agar kita mudah dapat jodoh. Agar kita mudah dapat jodoh, agar dengan kita mudah mendapatkan pasangan yang ideal, agar Allah atur apapun yang Allah putuskan itulah yang terbaik. Kalau seandainya jadi itu yang terbaik, kalau tak jadi pun tetap itu juga yang terbaik, supaya kita tetap berbaik sangka dengan Allah Jalla Jalaluh. Sebab Allah yang maha mengetahui, bukan kita. Bukan mak dan ayah kita, bukan adik-adik kita yang maha tahu, itu adalah Allah. Al-Khabiru Allah, Al-Alimu Allah. Jadi bagaimana salawat dan salam itu dijadikan sebagai objek atau dijadikan sebagai sarana untuk kita mencapai segala target? Maka dengan jawabannya, mudah dengan jawabannya. Bagaimana tidak murah rezeki dengan asbab kena salawat? Bagaimana tidak dapat keturunan dengan asbab salawat? Bagaimana tidak dapat pelindungan dengan asbab salawat? Bagaimana tidak mendapatkan kemuliaan dengan asbab salawat? Bagaimana tidak mendapatkan jawatan yang tinggi dengan berkat salawat? Ada dengan seseorang kerjanya hanya salawat saja, sehingga dengan salat tadi mampu untuk membuat pesawat tidak boleh naik. Tiap hari di 4.444 kali salat Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tahman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawa wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Satu pun jenuh. Bukan jenuh yang baca, yang dengar pun jenuh juga, panjang sungguh. Karena kita biasa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, begitu dengan salawat manusia. Macam tu kepanjangnya, betul ya kata. Gimana tak betul? Masya Allah, tabarakallah, panjang salawat yang disalawatkan. Jadi dengan salawat tadi itu ternyata Allah bagikan taisir dan juga kemudahan untuk mencapai segala target, yang juga diantaranya adalah bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta dirungkaikan. Bagaimana dengan salawat yang kita lantunkan tadi itu? Ternyata dengan kita boleh mendapatkan keampunan. Ternyata dengan kita mendapatkan kemudahan dan juga dengan perlindungannya. Maka dengan jawabannya, itu adalah janji daripada baginda. Akrabukum minni manzilatan aksarukum alayya salata. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku, kepada insan yang jarak waktu kita dengan beliau lebih daripada 1400 tahun. Ini bukan di dunia. Di dunia kita boleh datang, di dunia kita boleh berkunjung, tapi dalam luasa alam akhirat, leluasa keadaan, kondisi, situasi dan keadaan pada hari akhirat, itu tidak ada seseorang pun yang dapat mengatur atau juga yang punya wewenang kecuali para nabi-nabi dan rasul, dan juga diizinkan. Ternyata kita menjadi orang yang dekat. Kalau kita boleh dekat dengan baginda di dunia saja, kita belum pernah dekat dengan Perdana Menteri, belum pernah dekat dengan tuanku, belum pernah dekat dengan yang di Pertuan Agung. Sudah jumpa dengan tuanku yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah? Belum. Sudah bertemu dengan Menteri Besar? Belum. Udah pada ketemu dengan Sultan Mizan? Belum. Udah ketemu dengan Sultan Farid Muhammad Farid V? Belum.
Udah berjumpa dengan Sultan Sarafuddin Selangor belum? Udah bertemu dengan bini? Ya pasti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau dengan orang yang semasa saja dengan kita belum pernah berjumpa, ternyata kita boleh berjumpa dalam keadaan yang lebih dekat itu dengan baginda, takkan kita tidak akan dekat dengan rezeki, dengan permintaan, atau dengan harapan yang kita harapkan, bahkan kita akan jauh daripada kesehatan dan keafiatan. Banyak-banyak salawat, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah busra lana ni'mal muna zalal ana wa falhana wa daru anjaza wa'dahu wal bishru adhamu lana busra lana linnal muna zalal ana wa falhana ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri ahyuna ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri ahyuna hadha jamalul mustafa anwaruna hadlana busra lana linnal muna zalal ana wa falhana ya Makkatum madha naqul wa fiki qad wulidar rasul ya Makkatum madha naqul wa fiki qad wulidar rasul wa kulluna narjul qabul bi Muhammadin nabiyina busra lana linal munazalal ana wa falana salli wa sallim ya salam ala nabi mahid ظلام صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا من المنى زال العمى وفالهدى والدهر أنجز وعده والبشر أرحم لنا بشرى لنا من المنى زال العنا وفالقنا بشرى لنا إن المنى زال العنا وفالقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.